Hai guys, kita bersyukur banget kalau kita masih boleh dikasih kesempatan untuk kita mengalami lagi, mempersiapkan diri untuk kita sama-sama mempunyai waktu teduh di hadapan Tuhan. Guys, ketika kita punya satu kesempatan, mari pakai kesempatan itu, mari pakai waktu itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu dan kesempatan itu hilang dari hadapan kita. Nah teman-teman, jangan lupa untuk terus mendoakan gitu ya. Kita ada rencana untuk mengadakan ibadah komisi remaja secara hybrid, yang berarti kita akan mengadakan di gereja gitu ya. Komisi remaja akan kembali mengadakan di gereja. Tapi mari kita sama-sama berdoa supaya ini bukan cuma jadi rencana lagi gitu ya, tapi kita bisa benar-benar bertemu dan menjadi satu kegairahan untuk kita kembali lagi menyapa satu sama lain, tahu keadaan kalian gitu ya. Selama ini kan kita mungkin cuman by online atau mungkin kalau kita ketemu juga kita cepat-cepat pulang gitu ya. Tapi mari kita sama-sama mendoakan ini menjadi satu hal yang bukan jadi rencana gitu ya. Bukan cuma jadi rencana saja tapi bisa terlaksana. Mari teman-teman siapkan diri kita, mari kita juga doakan. Kita bawa ini ke dalam tangan Tuhan, biar tangan Tuhan sendiri yang menolong kita untuk kita kembali lagi bisa bertemu bersama di hari Minggu gitu ya. Di hari Minggu di gereja gitu ya. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama juga menyiapkan hati kita untuk kita kembali mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Shalom teman-teman, berjumpa kembali dalam persekutuan online BWCU pada minggu ini. Senang sekali nih kita bisa bersekutu bersama di program BWCU yang selalu ada di tiap Jumat malam. Biarlah melalui persekutuan ini penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua.
bukan hanya tiap Jumat malam aja ya. Akan tetapi setiap harinya Tuhan akan selalu menyertai kita. Tentu penyertaan Tuhan ini adalah penyertaan kedamaian. Nah, kalau teman-teman sendiri ada gak nih yang merasakan damai ketika dekat dengan Tuhan? Adakah rasa aman dan tenang ketika kita berada di dekatnya? Jika teman-teman masih belum merasakan itu, apakah teman-teman menyadari bahwa Tuhan adalah pembawa damai yang sejati? Karena Dialah yang rela mati untuk kita manusia berdosa demi mewujudkan kedamaian bagi kita manusia. Lalu, Tuhan yang sudah mati untuk kita, apakah kita sudah hidup untuk Dia? Mari teman-teman, kita renungkan ini bersama-sama dan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Pembawa Damai. Bersama dengan renungan ini, kita angkat pujian Still. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be kita kembali lagi. Hide me now. Hide me now under your wings. Cover me within your mind. Bapa di dalam surga, kami saat ini mau berdoa menyerahkan untuk diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan menolong kami, supaya kami bisa menjadi seorang pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan.
Biarlah hati kami memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hati kami benar-benar merindukan Tuhan dan selalu ingin bertumbuh semakin mendekat kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang berbunyi atau terambil dari Yohanes 20 ayat 19 yang berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita gitu ya, di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita pasti mengalami situasi-situasi di mana kita tidak bisa kendalikan situasi itu gitu ya. Pasti ada waktu-waktu di mana kita merasa uncontrol gitu ya. Kita menyiapkan plan A, plan B, plan C, taunya plan D gitu yang terjadi gitu ya. Dan itu benar-benar di luar kontrol, di luar kendali kita. Dan kita mungkin teman-teman mengalami satu hal yang namanya ketakutan gitu ya. Teman-teman, kalau kita baca dan kita renungkan bagian firman Tuhan yang baru saja tadi saya bacakan, teman-teman ada 3 hal yang kita bisa sama-sama lihat. Yang pertama teman-teman, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Teman-teman, kondisi para murid saat itu bukan di dalam kondisi yang tenang-tenang, tetapi di dalam satu kondisi yang kalau mau dibilang mereka mengalami satu situasi yang penuh dengan ketakutan. Sebuah situasi di mana mereka bukan hanya galau tapi mereka takut gitu ya. Kenapa? Karena guru mereka, orang yang mereka cintai, orang yang memimpin hidup mereka saat itu atau orang yang memimpin hidup mereka selama ini baru saja disalibkan dan dia mati. Dia dianggap sebagai suatu ancaman bagi pemerintah Roma sehingga para murid ini mengalami apa yang namanya khawatir, takut gitu ya. Dan membuat diri mereka tidak berani tampil tetapi membuat diri mereka bersembunyi gitu ya. Bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Dan dikatakan dengan sangat jelas bahwa mereka ketakutan. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada orang-orang yang menyalibkan guru mereka, kepada orang-orang yang kalau mau dibilang secara tidak langsung diizinkan mengolok-ngolok, membunuh dan menyalibkan guru yang mereka sayangin. Teman-teman, sangat bisa dipahami apa yang terjadi dalam kehidupan para murid. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, mereka itu takut. Yang kedua teman-teman, kalau kita lihat dan kita baca, menarik sekali bahwa ketakutan itu dijelaskan dengan apa yang mereka lakukan, yaitu mengunci pintu. Teman-teman, ketika orang mengunci pintu, mereka berharap tidak ada orang yang bisa masuk, tidak ada satupun yang bisa menerobos keamanan itu gitu ya, tidak bisa melukai diri mereka gitu ya teman-teman. Jadi mereka bersembunyi, dikatakan Alkitab kalau mau dibilang menunjukkan betapa ketakutannya mereka. Mereka mengunci pintu dan yang menarik teman-teman, adalah apa yang terjadi dengan hidup mereka. Ketika mereka ketakutan, mereka mengunci pintu, tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Wow teman-teman, ini satu hal yang bagi saya secara pribadi menjadi sebuah refleksi gitu ya. Ketika kita takut, ketika kita mengalami suatu yang menakutkan yang di luar prediksi kita, di luar kontrol kita, kita seringkali menutup diri kita langsung masuk, kita mengunci rapat-rapat, bahkan kalau mau dibilang kita tidak mau lagi berbicara apapun gitu ya. Tapi yang menarik teman-teman adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan setelah dia bangkit dari kematiannya. Setelah dia bangkit dari kematiannya, dia tidak menunggu para murid untuk datang kepadanya. Dia tidak menunggu para murid punya satu keberanian, punya satu iman yang kuat untuk kemudian dia datang dan mengatakan, Yesus ternyata benar loh apa yang kau katakan selama ini, engkau sekarang sudah bangkit. Enggak teman-teman, yang Yesus lakukan, Tuhan kita lakukan adalah dia menerobos pintu-pintu yang terkunci itu, dia menembus ketakutan dan dia hadir di tengah-tengah para murid, enggak pakai nunggu-nunggu gitu ya. Tapi dia hadir dan dia datang dan apa yang dia lakukan? Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Teman-teman, bagian ini damai sejahtera bagi kamu adalah sebuah salam yang bukan hanya berbicara tentang salam, tetapi ini berbicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia ada di atas kayu salib, dia mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah. Ketika dia mati di atas kayu salib, tujuannya adalah dia menanggung murka Allah, sehingga yang tadinya musuh-musuh Allah, seterus-terusnya Allah, boleh diperdamaikan dengan Allah. Dan teman-teman, menarik sekali kalau kita baca di dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di sana dengan sangat jelas apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib mendamaikan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Teman-teman, berbicara tentang apa yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Maka sebenarnya berbicara tentang Kristus yang hidup, yang datang kepada kita. Dia tidak menunggu kita siap, tapi dia datang kepada kita dan dia menembus setiap ketakutan di dalam hidup kita. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang hadir. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang bisa diandalkan. Dia menyatakan kepada para muridnya, kalau teman-teman baca di bagian selanjutnya, ketika dia berkata damai sejahtera bagimu, dia menunjukkan tentang tangan dan kakinya yang berlubang. Teman-teman, ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan yang bangkit itu, Tuhan yang hidup itu, dia hadir menembus ketakutan kita. Maka teman-teman, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita menjadi pribadi yang bersuka cita? Bukankah seharusnya kita menjadi pribadi yang benar-benar menyandarkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Teman-teman, apa yang teman-teman takutkan? Masa depan? Apa yang teman-teman takutkan? Ujian? Teman-teman, di dalam kehidupan kita, kita pasti punya yang namanya ketakutan demi ketakutan. Tapi mari jangan jadikan ketakutan itu penghalang bagi kita untuk kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi mungkin teman-teman, sebesar apapun ketakutan itu, mari kita beranikan diri, berlutut di hadapan Tuhan, mengakui ketidakberdayaan kita dan berkata, Tuhan, Engkau ada bersama denganku dan Tuhan tolong aku. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan itu menolong kita, memampukan kita untuk keluar dari ketakutan itu dan menghadapinya bersama dengan Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang ada di dalam kubur, tapi Tuhan yang bangkit, yang ada bersama dengan kita. Teman-teman, di dalam kehidupan kita mari teman-teman, gue ajak kita sama-sama merenungkan, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, supaya kita bisa merenungkan apa sih yang menjadi ketakutan kita. Apa sih yang menjadi beban hidup kita sehingga kita mungkin menarik diri, kita merasa tidak ada orang yang mengerti kita. Namun satu hal teman-teman, Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Yuk, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang dapat kami andalkan. Ketika kami takut menghadapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang,
ketika kami takut menghadapi hal-hal yang tidak bisa kami prediksikan, ketika kami mengalami satu tantangan dan rintangan yang membuat kami merasa sulit untuk mengatakannya, sulit untuk dipahami oleh orang lain, Tuhan, biarlah kami bukannya menjauh daripada Tuhan, tapi biarlah kami mendekat kepada Tuhan, kami menceritakan isi hati kami menceritakan apa yang menjadi beban kami, dan kami boleh keluar dari yang namanya ketakutan itu bersama dengan Engkau yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Jika Engkau sudah mengampuni semua dosa-dosa kami, maka biarlah kami pun menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pimpin mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.